Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isdurakum ya ala dargi wa ya ala al-batin ya ahlan nubati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majelis dan di tempat yang mulia ini. Semoga kumpulnya kita ini menjadi tanda kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat kita menjadi orang yang paling beruntung bisa dekat dengan Nabi Muhammad karena menghidupkan bersama ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi warisan beliau. Karena para nabi tidaklah mewariskan harta, tidaklah mewariskan uang, akan tetapi wa innama warathul ilma. Mereka para nabi mewariskan ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan ilmunya para nabi dan kelak di akhirat dekat dengan mereka. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada hadis yang ke-9, lanjutan daripada bagian pertama. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa innama ahlaka, maka hanyalah menghancurkan, membinasakan alladina, kepada orang-orang min qablikum yang sebelum kalian. Hancurnya umat dahulu, yang menghancurkan mereka itu apa? Kathratu masailihim, banyaknya tanyanya mereka, waqtilafuhum, dan berbedanya mereka, ala anbiya'ihim, atas nabi-nabi mereka. Di hadis ini setelah Nabi menyebutkan manahitukum anhu fajtanibuh, apa saja yang aku larang darinya maka jauhilah perkara tersebut, dan apa saja yang aku perintahkan kalian maka lakukanlah semampu kalian. Kemudian Nabi melanjutkan sebab orang-orang dulu sebelum kalian itu membinasakan mereka, yaitu apa? Banyaknya pertanyaan mereka, tanyanya mereka, dan berbeda pendapat mereka kepada para nabinya. Jadi di sini Nabi mengajari para sahabatnya, dan ini juga pelajaran untuk kita. Kalau diperintah oleh agama, diperintahkan sesuatu, walaupun nggak masuk akal, maka jangan banyak tanya. Atau dilarang oleh agama, diperintah Nabi, dilarang oleh Nabi, diperintah agama, dilarang oleh agama, maka jangan banyak tanya, udah dilakukan aja. Nabi dalam agama kita memerintahkan, misalkan kalau kena najisnya anjing atau babi, najis mughaladah, dibasuh 7 kali, salah satunya harus dicampur dengan debu. Udah lakukan aja, enggak usah banyak tanya. Lu kok sampai 7 kali kenapa? Kok dicampur debu kenapa? Apa enggak bagus sabun aja atau lebih bersih? Enggak usah banyak tanya. Kalau walaupun belum masuk ke akal kita saat ini, jangan banyak tanya, sudah lakukan aja, karena itu perintah agama, perintah dari Nabi. Sholat maghrib kok 3 ya, sholat isya kok 4, terus apa subuh 2, kok beda-beda itu. Nah, subuh adem-adem malah loro. Kok atau subuh habis bangun tidur badan fit kok cuman 2 misalkan. Udah jangan banyak tanya, kalau diperintah sama agama lakukan, walaupun saat itu belum, logika kita belum masuk, logika kita belum sampai. Dahulukan
iman, dahulukan taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada agama. Begitu juga ketika dilarang, ada larangan agama, ya sudah jauhi, jangan ditanyakan kenapa, tidak usah. Ini kemudian Nabi melanjutkan, orang-orang dulu itu, kaum Bani Israel, sebelum kalian, wahai umatku, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, itu rusaknya itu karena banyak tanya ketika diperintah, banyak tanya ketika dilarang. Diperintah nabinya, dilarang nabinya, banyak tanya. Allah itu maha kuasa misalkan. Terus kalau Allah menurunkan hidangan dari langit, apa mampu wahai Isa? Tanya mereka. Diajari suruh iman sama Allah, malah banyak tanya. Mereka meminta, kalau begitu, kalau Allah Tuhan kita itu maha mampu, maha hebat, maha, coba sekarang minta kepada Tuhanmu, turunkan hidangan dari langit. Ini banyak tanya, banyak permintaan. Akhirnya dituruti sama Allah. Nabi Isa akhirnya minta dan dituruti, turun hidangan dari langit. Hal yastati rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Permintaan mereka, minta supaya diturunkan hidangan dari langit. Kuasa, bener toh maha kuasa, coba turunkan hidangan dari langit. Dituruti sama Nabi Isa, dan benar, hidangan, satu nampan hidangan turun dari langit, yang di situ ada berisi 7 roti dan 7 ikan serta daging dalam salah satu pendapat. Dimakan oleh mereka tidak habis-habis sampai kenyang, tapi syaratnya jangan ada yang nyimpen, jangan ada yang bawa pulang. Tapi ternyata mereka dilarang membawa pulang, dilarang nyimpen, malah wes kenyang masih nyimpen untuk dimakan besok. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua famusikhu qiradatan wa khanazir. Mereka semua dilaknat oleh Allah dan menjadi kera. Ada juga yang menjadi babi. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu mereka mati. Ini orang-orang dulu, kata Rasulullah, kaum-kaum dulu itu hancurnya karena banyak tanya, banyak debat sama para nabinya. Termasuk Bani Israel, kaum di periodenya Nabi Musa juga sama. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka iman kepada Allah, mereka malah, Allah itu mana kok nggak kelihatan? Arinallah jahra. Wahai Musa, coba tunjukkan Tuhanmu itu yang kamu mengajak kami untuk iman kepada Dia. Mana? Tidak kelihatan kok. Coba tunjukkan biar kami bisa melihat dengan mata kepala kami. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'akhadathumush sha'iqah. Mereka disambar petir dari langit, api dari langit, dan mati semua. Rusak mereka, hancur, binasa. Termasuk cerita yang panjang di Al-Quran. Cerita yang panjang di Al-Quran yang diceritakan di surat Al-Baqarah. Dan karena cerita ini surat Al-Baqarah itu disebut Al-Baqarah, karena di dalam surat tersebut ada cerita tentang sapi. Ada cerita tentang sapi, makanya suratnya disebut surat Al-Baqarah. Nah, di zaman Nabi Musa tersebut, cerita ini langsung diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Jadi kasusnya itu saat itu ada seseorang yang meninggal. Ada seseorang yang meninggal, kemudian salah satu saudaranya yang hidup itu, yang aslinya adalah pembunuhnya, dia pura-pura melapor kepada Nabi Musa. Setelah saudaranya dibunuh, ditaruhlah mayatnya di pertigaan atau perempatan jalan,
Kemudian dia pura-pura lapor kepada Nabi Musa. Kenapa kok bunuh saudaranya? Karena biar jadi ahli warisnya, mewarisi harta dari saudaranya itu. Nah, jadi gara-gara warisan saudara dibunuh. Ada yang mengatakan itu yang dibunuh adalah anak dari saudaranya yang sudah meninggal. Intinya orang ini pengen dapat warisan dari saudaranya, sehingga dibunuh. Setelah dibunuh dia pura-pura lapor sama Nabi Musa. Nabi Musa, ini saudara saya terbunuh, tolong cari siapa pembunuhnya. Engkau kan Nabi, engkau pasti bisa menyelidiki. Maka Nabi Musa diminta tolong, diselidiki sama Nabi Musa. Diselidiki sama Nabi Musa secara dohir, bukti-bukti dikumpulkan, ternyata tidak tembus. Akhirnya Bani Israel sudah, Nabi Musa lapo, kelamaan sampean selidiki pakai syariat, udah langsung aja minta sama Allah. Coba minta sama Allah langsung aja. Kalau kita cari bukti menggunakan hukum syariat dulu, kesuwen ini nanti. Kelamaan sudah, minta sama Allah aja. Dituruti sama Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa, dan ini diabadikan di Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya kata Nabi Musa setelah diberi wahyu oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian agar menyembelih sapi. 1 ekor sapi. Nah, sebenarnya kalau mereka diperintah seperti itu, langsung cari sapi 1 selesai. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah bertanya macam-macam. Tanya sapinya ini sapi yang janda apa masih perawan? Sapi udah besar apa kecil? Warnanya bagaimana? Tanya macam-macam. Akhirnya ketika tanya tentang sapinya ini, termasuk warna dan lain-lain, maka dijawab oleh Allah, disuruh cari sapi yang warnanya kuning, sangat kuning keemasan. Cari sapi kuning yang keemasan, wangel. Nah, sapi kuning belerem akeh. Sapi putih, ini kuning yang sangat kuning keemasan. Carinya di mana ini? Untuk membuktikan supaya tahu siapa pembunuhnya, cari sapi dulu. Awal-awalnya mereka agak heran gitu, kok bisa Nabi Musa, masalah pembunuhan kok cari sapi ini gimana? Apakah kamu ingin menertawakan kami? Kamu main-main sama kami? Enggak, ini perintahnya Allah, stop. Nanti setelah sapinya dapat baru akan kelihatan siapa yang membunuh. Stop, ini syaratnya harus cari sapi dulu. Sapi, malah tanya itu sapi gimana, bentuknya gimana, sudah dibuat bajak sawah apa belum? Akhirnya tambah berat. Belum, sapi yang belum pernah dibuat bajak sawah, yang masih ting-ting, warnanya kuning, warnanya kuning keemasan dan lain-lain. Gara-gara apa? Gara-gara mereka bertanya-tanya macam-macam. Coba ada saya tanya, sapi oke, sapi 1 datangkan, sembelih, selesai. Mau kecil mau besar, syaratnya pokoknya sapi 1 selesai. Tapi gara-gara banyak tanya, akhirnya sapi yang belum pernah dibuat membajak sawah, sapi yang tidak besar, tidak kecil, sedengan, kemudian sapi yang warnanya kuning keemasan. Waduh, pusing udah. Dicari sampai beberapa lama tidak ketemu. Nah, di sisi lain, di daerah lain tuh ada seorang anak yang soleh hidup sama ibunya. Nih, anak ini soleh, ayahnya sudah meninggal. Kerjaannya dia ini cari kayu, nanti hasilnya dijual ke pasar, cari kayu di hutan, di lembah-lembah gunung. Nanti hasil kayunya dijual, dapat kayu dijual ke pasar. Zaman dulu kan kayu dijual, sampai sekarang ya, untuk masak itu. Nah, setelah dijual dapat hasil dibagi 3. 3 dibagi 3 bagian, 3 untuk sedekah, 3 untuk ibunya, 3 untuk makan bareng. Nah, ini ada rahasianya. Orang itu kalau pengen barokah juga sama seperti itu. 3 untuk sedekah, boleh ke masjid, boleh ke pesantren, boleh ke madrasah, terserah disedekahkan. Kemudian 3/1/3 untuk kebutuhan dan 1/3 untuk orang tua.
Kalau ada orang bisa mempraktekkan seperti itu, maka hidupnya akan diberi keberkahan yang luar biasa oleh Allah. Hasil kerjanya dibagi 3. Kemudian seperti itu, pada akhirnya suatu ketika ibunya nyuruh anaknya untuk menjual sapi tinggalan dari ayahnya, karena kebutuhan ekonomi dan lain-lain, suruh jual. Anakku, ini sapi sudah besar, sudah saatnya dijual aja ini. Jualan 3 dinar saja. Kalau ada yang lebih kalau jangan sampai kurang atau lebih dari 3 dinar. Udah, pokoknya jual 3 dinar aja. Karena memang sapinya saat itu harganya 3 dinar. Kemudian setelah dibawa ke pasar, di tengah jalan ketemu sama orang. Kamu kemana? Ke pasar. Jual, sapimu bagus ini. Sapinya kebetulan sapinya kuning kok masan. Sapimu bagus nih, kamu jual berapa? 3 dinar aja. Karena ibu saya nyuruhnya seperti itu. Tak jual 6 dinar wes. Tidak usah ngomong ibumu, tak bayar langsung. Enggak, saking solehnya anak ini. Enggak Pak, saya diperintah ibu saya jual 3 dinar. Kalau sampean pengen beli 6 dinar, tunggu dulu, saya tak lapor dulu sama ibu. Karena saya ditugasi menjual 3 dinar. Saking solehnya anak ini. Pulang cerita ke ibu, tadi tengah jalan ada mau beli 6 dinar. Tapi karena jenengan perintahnya 3, saya tidak berani jual. Oh ya wes, kamu kalau ketemu lagi udah serahkan 6 dinar aja. Soalnya ini harganya sudah segitu, itu sudah bagus itu. Wes 6 dinar, jangan lebih, jangan kurang. Langsung ketemu lagi di tengah jalan. Gimana? Ya udah, ini boleh dijual 6 dinar, boleh, kata ibu. Wah, tapi ini sapimu ini unik loh. Jarang-jarang ini sapi kayak gini. Terus tak tambahi wes 12 ya. Waduh, 12 tidak bisa. Saya diperintah jualnya 6. Perintah dan ridho dari ibu saya 6 dinar. Kalau 12 tidak bisa. Balik lagi, tanya lagi. Ibunya tahu. Oh, ini bukan orang sembarangan nak, berarti. Ibunya orang solihah. Suaminya yang meninggal juga orang soleh, paham ibunya. Oh, ini bukan orang sembarangan, berarti yang datang ke kamu ini berarti malaikat, bukan orang sembarangan, dia bisa jadi malaikat itu. Udah, kamu bawa sapi ini, kalau ketemu sama orang tua lagi tanya kami ini sebenarnya bagusnya jual sapi ini sekarang apa nanti? Tanya gitu, nggak usah dijual dulu, tanya sama dia, minta pendapat dia. Bener, ketemu lagi sama orang tersebut yang ternyata memang malah malaikat. Gimana ini? Atamur Nabi ahadil Baqarah amla? Saya suruh tanya sama oleh ibu saya sama sampean ini bukan orang sembarangan, bisa jadi sampean ini adalah malaikat. Akhirnya benar, ya saya memang malaikat yang diutus oleh Allah di zaman Nabi Musa ini. Udah, sampaikan ke ibumu, ibumu seorang yang solehah, ayahmu orang soleh, sampaikan ke ibumu. Aku kesini atas perintah Allah, ibumu jangan suruhan, jangan jual sapi ini dulu. Udah, tahan dulu, jangan dijual dulu. Nanti akan ada satu orang, satu kelompok yang akan cari sapimu ini, dan mereka akan siap membelimu dan membeli sapi ini dengan seberat emas. Sapinya misalkan berapa ton, dikasih emas seberat sapi tersebut. Akhirnya benar. Pulang, kemudian Bani Israel saat itu sedang mencari sapi ke sana kemari, akhirnya ketemulah dengan sapi tersebut, dan benar ya, sapi tersebut akhirnya dijual dengan sepenuh emas sama dengan berat sapi tersebut. Akhirnya sudah sapi didapatkan, sapinya disembelih, kemudian Nabi Musa merintahkan ambil satu potong dari daging sapi ini, kemudian pukulkan ke mayit yang sudah mati itu. Dipukul ke mayit itu, dipukulkan dengan bagian tubuh dari sapi itu. Subhanallah, mukjizatnya Nabi Musa, mayit itu bisa hidup lagi dan memberitahu yang bunuh ternyata saudaranya sendiri yang lapor kepada Nabi Musa, itulah pembunuhnya. Akhirnya orang tersebut dihukum
sesuai dengan hukum saat itu, yaitu di tangan Nabi Musa hukumnya sama, orang membunuh juga dibunuh saat itu, orang itu pun akhirnya dibunuh. Nah ini orang, hampir saja orang Bani Israel itu wa makadu yaf'alun, kata Allah, hampir saja orang-orang Bani Israel itu mereka tidak mampu membeli sapi tersebut. Kenapa? Karena banyak tanya, sapi yang gimana, warnanya apa, terus gimana, banyak tanya, akhirnya diberat. Nah, Rasulullah di sini ngajarkan sama kita, kalau kita berhadapan dengan perintah agama, larangan dari agama, jangan banyak tanya. Nih, udah lakukan aja, lakukan dan jangan banyak tanya. Jangan dulukan, loh, nggak masuk logika saya ini, kok perintahnya begini ya, kok larangannya begini ya, ini nggak masuk akal ini. Loh, jangan, akal taruh dulu. Kalau sudah perintah dari Allah, perintah agama, maka akal kita taruh. Nah, kita ikuti, kita lakukan yang perintah dan kita jauhi jika larangan. Pasti nanti ada hikmahnya. Contoh tadi itu, najis mughaladah di zaman Nabi tidak bisa dibuktikan. Kok pakai tanah ya? 7 kali disiram pakai tanah, tidak bisa dibuktikan, nggak masuk akal di zaman Nabi. Tambah kotor tuh. Tapi ternyata di zaman sekarang terbukti. Baru logika itu masuk. Subhanallah, kotoran dari anjing itu tidak bisa hilang kecuali harus dihilangkan dengan air yang tercampur debu dan dibilas 7 kali. Basuhnya harus 7 kali minimal, baru bisa hilang. Subhanallah, ternyata seperti itu. Karena itu kalau diperintah oleh Nabi, diperintah oleh agama, dilarang oleh agama, segala yang diperintahkan dalam agama, sholat, ibadah, ataupun yang lain, itu sudah kita ikuti aja, jangan banyak tanya. Kenapa begini ya perintahnya, kena jangan. Begitu juga larangan, kenapa kok dilarang, jangan. Sebab itu pasti ada kebaikan dan hikmahnya, walaupun saat ini belum tersingkap secara keilmuan, belum tersingkap. Jelas itu nanti ada kebaikan untuk kita semua. Larangan Allah, perintah Allah, di dalam agama kita pasti membawa kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat. Jangan banyak tanya kalau kita berhadapan dengan perintah atau larangan dalam agama. Beda lagi ya, banyak tanya dengan kalau kita berhadapan dengan ilmu. Nah, kalau perintah larangan jangan banyak tanya, tapi kalau ilmu, nah itu dianjurkan untuk banyak tanya atau bertanya. Nih, malah Sayyidina siapa itu? Imam Hasan Al-Basri, bukan, Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu kan ulama sahabat. Beliau itu orang alimnya zaman sahabat, ibaratnya kiai ini sahabat itu Ibnu Abbas. Nah, semua sahabat itu ulama biqulubihim, mereka semua sahabat itu ulama, tapi untuk diri sendiri. Semuanya ulama sahabat itu, tapi untuk diri mereka dan keluarga mereka. Kalau yang ahli dakwah, cara yang terkenal dan diambil ilmunya seperti ulama atau kiai yang berperan seperti tokoh agamanya, itu cuman beberapa aja. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Ini sahabat yang kealimannya itu tersohor, ulamanya sahabat. Beliau seorang sahabat dan jadi ulamanya kaum para sahabat. Saat itu ditanya, ada yang tanya, bima adraktal ilma, wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang semacam ini? Ilmumu itu begitu luar biasa. Maka beliau menjawab, bilisanin saul. Salah satu jawaban beliau adalah apa? Aku dapat ilmu yang banyak ini dengan satu, lisanin saul, dengan lisan yang banyak tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah ilmu, tanya bagus, banyak tanya bagus, tapi juga jangan terlalu pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjadi atau mustahil. Ya jangan ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin terjadi jangan ditanyakan. Misalkan apa pertanyaan-pertanyaan yang apa itu namanya, yang tidak mungkin terjadi. Contoh ya, contoh misalkan bagaimana ya kalau Dajjal nanti keluar kemudian nikah sama seorang wanita terus melahirkan anak-anaknya itu kafir apa enggak? anaknya Dajjal itu kafir apa enggak? Misalkan ini kan tidak mungkin gitu loh, Dajjal tidak kok bernikah.
Dia ngerusak imannya orang sudah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan semacam itu, yang mustahil atau yang jarang terjadi, jangan. Pertanyaan-pertanyaan yang lumrah, nah itu kalau banyak tanya di seputar masalah-masalah yang terjadi, yang lumrah, itu bagus. Nah, itu dianjurkan, dan ini salah satu cara Sayyidina Abdullah bin Abbas mendapatkan ilmu yang banyak sehingga menjadi ulamanya sahabat adalah dengan banyak tanya kepada Nabi SAW pertanyaan tentang ilmu. Jadi kalau kita dihadapkan dengan perintah atau larangan, jangan banyak tanya, tapi kalau dengan ilmu maka dianjurkan untuk bertanya. Ini satu, yang menghancurkan Bani Israel, kaum-kaum terdahulu dari kalian, adalah banyak tanya ketika diperintah atau dilarang oleh nabi-nabinya. Satu. Nomor dua, yang menghancurkan mereka tak lain adalah waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Bani Israel itu mereka sukanya beda pendapat dengan nabinya, beda pendapat sama nabi-nabinya. Nah, contoh saat itu di zaman Nabi Musa juga, Bani Israel itu ibadah berkumpul di tempat ibadah masjid. Kalau sekarang Jumatannya itu hari Jumat. Nabi Musa beliau menerangkan tentang keutamaan hari Jumat. Nanti setiap Jumat kita disuruh kumpul, Jumatan kayak kita itu. Kemudian apa yang terjadi? Mereka mendebat Nabi Musa, tidak setuju. Nah, mereka berbeda pendapat dengan nabi-nabinya, yaitu Nabi Musa saat itu. Tidak setuju Nabi Musa, Jumat, jangan Jumat. Nah, akhirnya ada yang minta hari Ahad aja, hari Minggu aja kita kumpulnya itu. Nah, akhirnya ada yang minta hari Sabtu. Sudah diizinin Nabi Musa, hari Sabtu. Sudah Jumat malah ngeyel hari Sabtu. Ya sudah, Allah menetapkan hari Sabtu. Tapi ada syarat. Apa? Di hari Sabtu kalian dilarang untuk ngambil ikan di laut, karena pekerjaan mereka kan nelayan. Mereka dulu hidup di pinggir pantai, Bani Israel itu. Kalau hari Sabtu wajib Jumatan, di hari Sabtu cuman syaratnya dilarang kerja, dilarang ngambil ikan yang ada di laut, libur. Kalau sopo disuruh Allah Jumat, malah kalian mintanya bukan Jumat, ngeyel. Nah, akhirnya seperti itu. Subhanallah, iya tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, yang penting hari Sabtu aja. Hari Sabtu. Subhanallah, akhirnya Allah itu menguji mereka. Setiap hari Sabtu itu di pinggir pantai itu ikan banyak. Sampai ikan tuh naik ke pinggir sampai tidak kelihatan air lautnya itu, saking banyaknya. Banyak ikan. Wah, ini orang-orang yang minta, sekelompok orang ini, sekelompok kecil awalnya itu yang minta Nabi Musa hari Sabtu aja. Waduh, wah ini gak oleh juga sih, satu aja ndak oleh. Emane banyaknya ikan ini, tinggal ngambil aja, ndak usah pakai alat isoi. Waduh, tapi diharamkan ini, gimana? Akhirnya sekelompok orang yang ngeyel ini tadi, mereka didatangi setan, dibisiki, gini loh kalian ini, ada setan yang menjelma jadi manusia. Nah, kalian ini gampang ngakali Nabi Musa itu. Sabtu ndak boleh ngambil ikan, gampang. Pinggir pantai kalian buat tambak sih. Nanti dikasih jalur. Nah, pas di hari Sabtu kan ndak ngambil ikan, jalurnya dibuka aja. Membuka kan ndak nyekel ikannya. Nah, bener buat tambak mereka dalam, dikasih jalur air masuk, dibuka pas hari Sabtu. Akhirnya ikannya masuk kabeh sampai full, ditutup. Dah, jangan diambil. Yang nggak boleh kan ngambil, kita ndak nyentuh ikannya. Ndak apa-apa, jangan. Besok Minggu baru diambil mereka. Oh, dapat ikan banyak. Wes, berlalu zaman seperti itu sampai Nabi Musa udah wafat, sampai orang-orang yang tahu pelanggaran itu nginget, loh kalian ini gimana, kan tidak boleh sama Nabi kita Nabi Musa, haram itu, tidak boleh. Ini termasuk hilah, ini hilah itu rekayasa, tidak boleh ngambil Sabtu tapi kalian malah buat seperti ini, diambil hari Ahad. Sama aja ini sama aja rekayasa, main-main sama perintahnya Nabi Musa. Nah, akhirnya kalian nanti akan turun siksa dari Allah. Ternyata tidak, untuk siksa itu diulur sama Allah, tidak turun-turun. Sampai akhirnya banyak bergabung buat tambak banyak, sampai terjadilah sepertiga itu, bahkan sampai mereka akhirnya mana tidak ada sisaan. Wes, hari Sabtu pun mereka menangkap ikan itu. Sampai sepertiga dari kaum Bani Israel
mereka berani menangkap ikan, tidak pakai tambak lagi sudah, karena sudah masanya lama, Nabi Musa wafat, tidak ada apa-apa, udah sepertiga ini ngambil ikan. Yang sepertiga lagi mereka tidak ngambil ikan, juga tidak melarang. Itu pelanggaran ajaran Nabi Musa, tidak boleh itu. Mereka diam aja, tidak ngambil tapi diam. Yang sepertiga lagi mereka tidak ikut ngambil dan melarang orang-orang itu, jangan, ini pelanggaran, mengingatkan mereka. Akhirnya terjadi 3 kelompok ini. Kelompok pertama ahli maksiat, melanggar perintahnya Nabi Musa, melanggar aturannya Nabi Musa dan mengambil, pelaku maksiatnya. Kelompok kedua bukan pelaku pelanggaran, bukan pelaku maksiat, tapi mereka diam atas pelanggaran itu. Kelompok yang ketiga ini mereka enggak melakukan maksiat dan mereka melarang itu, berusaha untuk menyadarkan yang melakukan maksiat. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika di zaman Nabi Dawud, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Dawud sampai mulai Nabi Musa sampai Nabi Dawud, di zaman Nabi Dawud itulah Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan mereka semua dirubah menjadi kera dan babi. Nauzubillah min dzalik. Semuanya sepertiga yang maksiat, yang ngambil ikan, sepertiga yang tidak mengingatkan, ya. Dan ini 2 kelompok besar ini semuanya terkena laknat dari Allah, berubah jadi kera. Dan sepertiga ini yang selamat, yang mereka amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan agar tidak melanggar aturan yang sudah dibawa oleh nabi-nabi mereka. Mereka semua yang sepertiga pertama, sepertiga kedua ini semuanya jadi kera dan ada yang jadi babi. Setelah itu sampai 3 hari dalam bentuk seperti itu, kemudian mereka semuanya mati. Jadi kera, cuman mati semua. Jadi teori Darwin yang mengatakan manusia dari kera itu dusta, karena zaman Bani Israel yang dikutuk jadi kera itu semuanya mati dalam 3 hari, mati semua. Mereka yang melanggar syariat ajaran Nabi Musa, mengambil ikan itu jadi kera, jadi babi selama 3 hari dan semuanya mati. Nauzubillah min dzalik. Ini semua adalah kenapa? Karena banyak melanggar daripada nabi-nabi mereka. Karena itu di sini Nabi Muhammad SAW sayang kepada umatnya, ngajari kita kalau sudah perintah Allah, kalau sudah larangan Allah, jangan banyak tanya dan jangan ngeyel. Sudah, lakukan aja, selesai, maka kita akan jadi orang yang selamat.